is a beautiful day to feel beautiful. Welcome back to Talks Beauty. Bersama saya Sailor Money dan saya Shahnaz. Hai. Dan bersama Hai, aku Ella Dimitri. Hai, Ella Dimitri. Hai, aku Ella Dimitri. Ya. Asik banget. Ella Dimitri. It's okay, girl. Welcome to Talks Beauty. Hi. Thank you. How are you? I'm good. Alhamdulillah. So far so good. Alhamdulillah, yeah. How are you guys, by the way? Even though she's busy, we're good. We're good. We're healthy. We're so healthy. We eat vegetables, so yeah. #health. But anyways, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih seru, ini you have to pick one card, two or three cards, two cards. Let's just say two cards. Pilihnya tapi satu-satu ya. Satu-satu dulu. Yes. So and then you answer the question yang ada di sana. Like, guess green is my favorite color. Okay, so you got the human card. What is your guilty pleasure food? Something you love so much, but people would not normally gravitate to. Olive. Ew. Like why? Tastes so good. Girl, no, it ain't Olive good. oil iya sih, cuma kalau di olives tuh kayak rasanya tuh bingung. Asam kan? No, Enggak. asin. What? Gurih menurut gue. Asin. Dan kayak nggak tahu ya, gue juga awalnya kayak nggak suka banget sama olive. Tapi gara-gara mungkin beberapa kali traveling tuh breakfastnya kan kayak cold cuts gitu-gitu ya. Terus kayaknya kok ya udah deh gue cobain deh olive, gue pengen sehat. Hashtag health. Akhirnya gue kayak coba-coba kok lama-lama gue ketagihan ya. Jadi setiap kali pulang di rumah tuh I have a jar of olives. So during my Netflix time kayak oh my god, I eat my olives, yes. Oh ya? Yes. Jadi lo snackingnya olives sekarang? Iya. Wow. Itu kan bagus buat kulit juga sih. Khasiatnya banyak. Di situ ya plus pointnya. Iya. Harus show. Yang penting ada benefitnya. Kalau enggak jangan dimakan. Betul banget. Oke, Mbak Ciki, Mbak Citas, ditiadakan ya? Ditiadakan kan Cika Mbak Citas. Anyways. Ini internal ini ya. Internal joke. Kan ada beritanya. Okay, girl. What would be the best compliment you could ever receive from someone else? Waduh, harus dipikirkan nih. Oke, kayaknya sih salah satunya adalah someone else ya, bisa siapa aja ya. Tapi mungkin kalau misalnya orang bilang bangga with my journey sih. Itu yang paling kayak. Lo ingat nih siapa yang ngomong? Salah satunya sih bokap. Maksudnya itu tuh bener-bener kalau udah bokap yang muji tuh kayaknya justru itu yang paling matters gitu. In some parts gitu. Dan yang menurut gue sih masih paling matters karena pasti kan orang tua kan ada keinginannya anaknya jadi apa gitu kan. Dan mungkin kita malah justru nggak sejalan atau memilih jalan yang lain gitu. Tapi ketika kayak oke, Pak, gue mau melakukan hal A dan gue bisa membuktikan dan bisa menjadikan itu suatu kesuksesan, dia kayak bisa, maksudnya untuk dia acknowledge dan menyatakan bahwa I'm so proud of you tuh kayak itu kayak it's life achievement gitu sih. I feel you, girl. Damn. Ya itu sih. Kita semua mereka kita daddy's girl. That is girl banget. True. Anyways, thank you for answering these cards. Jadi haru. Baru di depan udah jadi haru ya guys. It's okay. Kita bakal ngomongin yang mungkin lebih haru lagi. Cause like a daughter's first love is her dad, but then you get married. I'm saying like you get a husband. Nah, bagi gue orang yang gosipnya, gue menyebarkan gosip tentang gue sendiri. Yang gosipnya Gemat gak mau nikah, gue pengen tahu. Because you guys are both married. Yang bikin gosip lo gak mau nikah tuh lo sendiri. Gue sendiri ya bang. Jangan disebarin ya. But anyways, pertanyaan gue adalah why? Why what? Why did you choose the marriage life? Because the thug life choose me. The married life choose me.
Ini dari gue dulu atau oke. Terserah. Mau yang udah 32 tahun. Nah itu dia kayaknya 16 tahun. 32 tahun umurnya langsung ketahuan. Jadi aku hari ini berlaku sebagai narasumber juga. Asik. Ya gue soalnya gue seriously penasaran cause I'm like. Kalau gue the reason why I got married itu adalah karena I wanna be with this person for the rest of my life. Bukan karena gue pengen punya anak, bukan karena gue pengen hal lain, tapi gue mau menghabiskan sisa hidup gue sama orang ini. Jadi waktu dulu itu kayak meskipun gue masih muda, terus gue mikir pokoknya gue udah pacaran 8 tahun waktu itu, terus gue nggak pernah selingkuh at all. Terus gue nggak pernah ada selingan juga karena gue mikir gini, kayak waktu itu tuh nggak ada yang bisa selevel pemikiran sama kayak gue gitu loh. Nggak ada yang sync aja, bukan kayak intelijensi harus di sini, enggak, cuma kok nggak ada yang sync. Jadi gue kayak mikir kayaknya nggak ada lagi nih yang cocok buat gue kecuali lo juga gitu. Dan dia juga ternyata merasa begitu. Jadi kita nikah memang untuk berdua. Waktu itu gue gak kepikiran sama sekali mau punya anak dan lain-lain tuh gak ada gitu. Jadi ya yuk kita jalan-jalan abis itu. Jadi gue 5 tahun tuh jalan-jalan aja kemana-mana gitu. Kayak that's so fun. Ngobrol di sini. Jadi 5 tahun pacaran, ngobrol di kereta, ngobrol di mana-mana gitu. Jadi jalan taking long walks ke mana-mana tuh itu menurut gue privilege banget waktu saat itu. Karena lo gak punya beban gitu loh, belum ada anak yang lo urusin, lo masih ya di persimpangan gitu antara jadi anak sama jadi orang tua gitu kan kalau baru nikah. Dan itu menyenangkan banget menurut gue. Jadi kadang tuh gue holiday sama dia bukan tujuannya, tapi kayak perjalanannya karena lo long haul gitu-gitu tuh nggak tahu deh, kayak itu yang dulu menjadi alasan gue nikah sih. Kalau lo gimana? Bagus banget, gue kayak agak udah berkaca-kaca gitu. Jangan gitu dong. Apakah saya berhasil mengubah pemikiran Anda? Semoga ya. Satu cerita lagi mungkin bisa berubah. Ya mungkin. Silakan. Mungkin kalau misalnya kenapa gue juga akhirnya, gue kan orangnya pada awal fase dalam kehidupan, maksudnya fase kehidupan dewasa ya, itu kayak terlalu fokus sama kerjaan dan apa yang namanya mimpi, karir dan segala macamnya gitu. Dan pun gue anak tunggal, jadi gue nggak pernah tuh yang ngerasain namanya berbagi, nggak pernah ngerasain yang namanya mungkin pokoknya semua tuh harus rely on sendiri deh gitu, harus mandiri lah segala macam. Tiba-tiba si suamiku ini adalah seseorang yang memang sangat kekeluargaan. Dia juga mementingkan orang lain, dia selfless banget orangnya. Sementara in contrary, I can say I'm quite selfish gitu kayak. Pokoknya gue buat gue gitu. Dalam relationship especially. Nah, pas ketemu dia, gue malah belajar banyak banget yang namanya berbagi, yang namanya nilai kekeluargaan. Ya mungkin ada nilai kekeluargaan yang sudah diajarkan dari sisi keluarga gue, tapi ada nilai yang lain nih ternyata yang mungkin gue nggak dapet, yang which is berbagi dan berbagi prioritas juga gitu. Jadi prioritasnya nggak cuma hanya anak satu nih, kan gue anak tunggal nih gitu. Jadi ketemu dia yang keluarganya besar dan segala macam gitu. Di situ jadi ngelihat kayak ternyata tuh banyak banget loh yang dia ngajarin tentang hidup gitu, di sisi yang apa yang udah gue ajarkan tentang kehidupan gue sendiri, tapi ternyata tuh banyak pelajaran lain gitu, dan itu memberikan banyak warna di situ gitu. Keselflessannya dia sih yang membuat gue jadi kayak oke, I think dia bisa membalance gue gitu. Dengan segala kerasnya gue kan, elemen gue aja kalau menurut Feng Shui asyik Feng Shui gue banyak metalnya gitu. Kan metal jadi kayak emang batu gitu kan anaknya. Sementara dia elemennya banyak api, jadi kayak ngerasa pantesan gue kok gak feel warm around him. Cute. Jadi bareng-bareng kan jadi arang. Arang. Jadi iya bisa. Gue jadi apa bingung gue mau menimpalinya apa loh guys. Mau bikin barbecue ya. Jadi enak ya itu kayak buat bakar daging. Well anyway, terus jadinya gue ngerasa kayak gue merasa dia membalance gue gitu. Jadi dimana gue orangnya juga overly ambitious kadang-kadang, dia juga jadi bisa ngerem gue gitu. Jadi itu sih yang gue pelajarin justru, sisi Ala Dimitri yang selama ini mungkin belum pernah tersentuh
jadi muncul karena dia, which is dari sisi feminineness, sisi caringnya kayak gitu. Meskipun masih belajar ya, masih pelan kan, gue nikah juga baru banget kan, baru 2019, which is baru memasuki tahun kedua nih gitu. Jadi there's a lot of things yang kita juga masih pelajarin banget. Tapi memang pandemi kemarin cukup mengaccelerate proses tersebut. Oh, for sure. Saya setuju. Iya kan? Oh my god, we need to talk about that. We need to talk about Iya that. kan, kayak misalnya mungkin itu bisa di spread out dalam jangka waktu berapa tahun, tapi tiba-tiba kayak seret langsung gitu. Pack gitu kan, karena kita bener 24/7. Bangun tidur pentok tembok semua dia gitu kan. How do you deal with that? Karena gue ngerti kok, gue sama keluarga ya harusnya misalnya gue kerja nih, kan biasanya keluar rumah gitu. Tapi kemarin pas bener kayak stuck di rumah banget kan, jadi ketemu terus, jadi friction gitu, jadi kayak suka tegang kadang-kadang. Gimana itu aja gue sama keluarga. Kalau selalu sama spouse sendiri, pasangan sendiri gimana? Iya. Pandemi itu berat sih men. Lumayan. Cukup berat. Kalau buat gue pandemi kemarin tuh gue udah nikah sekitar 5-6 tahunan ya, pas pandemi terjadi kemarin di 2020. Dan itu pun gue discover sisi lain gitu di dalam diri suami gue dan di dalam diri gue. Karena apa? Karena 24/7 bersama. Dan gue bersama dengan bayi gue yang waktu itu umur 1 tahun. 24/7 bersama loh. Jadi kita bener-bener nggak ada sekat, nggak ada mbak saat itu. Jadi semua kita lakukan berdua kan. Karena gue juga waktu kemarin nggak siaran juga, dia juga nggak kemana-mana gitu. Terus tidur bareng, makan bareng, mandi pun bareng. Karena mandiin anak sambil dia harus mandi juga, gue mandi juga. Itu tuh bener-bener gue sampai pada tahap gue kenapa cranky terus ya? Kenapa gue cranky terus ya? Gue mikir, oh karena gue nggak punya waktu sedikit pun sendiri gitu. Akhirnya tuh kemarin kita kalau udah mulai cranky, jadi ternyata dia cranky, gue cranky, tapi kita nggak sadar kenapa gitu. Ternyata karena kita nggak punya me time, karena kita berdua introvert. Jadi akhirnya ketika kita udah mulai cranky, gua atau dia jalan keliling berapa blok di rumah kita. Misah dulu 15 menit paling enggak. Karena ternyata itu sangat dibutuhkan. Itu aku setuju sih. Setuju. Lo gimana kemarin survive-nya? Akhirnya wah itu juga chaos banget, kayak maksudnya ya itu kan dimana kayak biasanya kita punya aktivitas masing-masing, which is kayak kerja lah segala macam. Tiba-tiba gue harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah, dan dia juga mempospon semua pekerjaannya, dan akhirnya harus di rumah karena kan dia kerjaannya kan lebih banyak di luar kan, di luar kota maksudnya. Terus itu juga kita udah gitu ada nyokap pula gitu kan. Tapi sekarang nyokap emang lagi di Bali, jadi kita lagi berduaan aja. Ini lebih dinamikanya jadi lebih berasa kayak oh nih suami istri ini begini gitu. Di awal-awal kan ada ibu, which is mertua untuk suami, ada aku, ada suami. Itu tuh lumayan jadi kayak benang kusut gitu loh ya kan, ini urusannya siapa mau gimana gitu, dari urusan rumah tangga yang emang karena kita masih di rumah orang tua sama urusan rumah tangga kita berdua gitu. Tapi ya akhirnya kita menemukan caranya adalah di waktu-waktu dimana aku kerja, I have my own station gitu. Jadi ini dimana gue station untuk gue kerja, jangan ganggu kalau gue lagi di situ. Dan dia pun gitu, kalau misalnya habis ngapain dia pasti ke bawah di meja makan, dia buka laptopnya, udah itu berarti tandanya kayak jangan ganggu dulu gitu. Terus nanti bisa habis ngapain dia di bawah, aku di kamar. Nanti kalau emang ada butuh baru ngobrol. Jadi kita we separate some space aja sih. Gitu. In some certain time, kalau gue lagi kamar mau gue baca buku ya berarti dia di bawah misalnya nonton TV. Atau misalnya dia cek laptop, nanti baru ntar setelah berapa lama baru ngobrol lagi. Jadi emang harus ada stationnya masing-masing gitu nih. Iya, karena kalau kita pisah sedikit tuh kalau kata Tulus ada ruang rindu. So true. Ketika kembali lagi tuh ada ya pengen bersama lagi ya. Nempel terus lo gak bisa nafas. That is very true. Kadang-kadang kan suka snap-snap sama hal-hal yang gak penting kan. Iya gitu. Kalau taruh di sini sih cuma gitu doang. Iya persis, kayak nih kok celana ada kenapa nih gitu. Tapi akhirnya kalau dia away bentar, gue juga away bentar ya balik-balik kayak udah biasa lagi. Ya, lucu sih. Ya gue melihat juga sih di buka nyokap gue. Tanaman di sini. Asli bener. Itu tuh emang hal-hal yang menurut gue yang menjadi dulu kan mungkin insecure yang masalah kayak pas pacaran ya, kayak kamu kemana sih, ngapain sih Mimi gitu kan. Sekarang tuh lebih yang kayak
kamu tuh bisa gak sih naruh baju tuh yang bener? Gue sih masalah toples ya. Kenapa lu gak benerin lagi, lu taruh di tempatnya dong. Astaga. Atau nih odol tutup lagi dong odol. Astaga, sekecil odol. Iya. Mana sampai suka hilang gitu kan. Exactly, karena gue kamu besok taruh tuh di sini gitu. Ya gitu lah, bisa berantemnya dari hal-hal gitu. Kecil sih kalau pas pandemi itu emang. Terus kita tuh sebenarnya pengen tahu juga. Apa tuh? Mental apa tuh? Ya gue sih nggak tahu. Kenapa sih alasannya Gemat masih belum mau? Saya belum siap mental. Nah, permasalahannya Mat nih, pertanyaan gue kayak gini nih. Lo sering nggak dapetin kayak banyak banget nggak sih pressure di masyarakat yang seakan membuat seseorang itu di akhirnya tuh di certain age lo harus menikah gitu. Lo ditanya terus tuh kapan nikahnya, bahkan gue tuh gregetan denger kayak anak 23 tahun baru pacaran terus ditanya kapan nikahnya gitu loh, kayak dia masih kecil. Gue literally sudah merubah mindset kalau ada orang tua nanyain gitu ke anak muda itu artinya mereka pengen party. Sumpah demi. Gini gue tuh ngeliatnya secara sejarah pernikahan itu kan pesta gede banget, pesta betul. Keluarga, right? Malah kayak mempelai emang kayak pasutrinya aja kayak sekadang-kadang nggak punya opini atau they don't have a say in the wedding gitu. Jadi pas orang tua nanyain kapan nih kak, mereka mau pesta, udah. Mereka mau pesta, they don't care about your marriage, they don't care about you, they don't care about your baby, they just wanna eat for free. Jadi gitu. Kalau ada orang tua yang nanya kapan nih kak, lo bawa ke senoparty men, lo ajak ke situ, lo party di sini aja daripada lo party. Kayak Oma, let's go. Tapi pressure ada banget sih kayak ke halayak, bahkan jadi meme kan. Apalagi kayak, kan kamu udah umur segini, masa belum nikah? Pacar kamu mana gini-gini lah Lili. Dan menurut gue, I guess that's why gue lebih kayak nyantai dan gue udah bilang ke bokap nyokap, mama nggak ini kan nggak pressure untuk aku cepetan gini. Enggak mama, penting ada yang sayang sama Nadia, nenek kayak sep. Saya sayang aja banyak pilih aja. Gue penasarannya lo merasakan juga nggak sih ya? Karena lo kan nikah 33 gitu. Jadi pasti kan lo juga pernah tuh ngalamin pressure. Cewek tuh dibilang kayak 25 ke atas tuh pasti udah ditekan lah gitu. Nah, menurut lo mengenai hal ini bagaimana? Sebenarnya sih gue pernah banget merasakan itu, terpressure sampai gue nangis di mobil kayak curhat sama papa gue, karena papa gue juga, misalnya gue selalu cerita sama papa gue gitu. Itu tuh almarhum nenek gue tuh sempet yang kayak bener-bener kayak ayo dong kamu nikah gini. Tapi gue bener-bener kayak oke tunggu ini overwhelmed banget nih diginiin gitu. Akhirnya cerita sama bokap kayak, tapi bokap bilang kayak udah tenang aja. Kan itu namanya juga orang tua, emang juga nenek pasti punya pengharapan, intinya mau punya doa gitu. Jadi aku mikir ya udah deh, positifnya aja, mungkin emang mau mengharapkan untuk kita lebih bahagia lah segala macam ya. Cuma kan yang kita tahu perjalanan kan kita. Nah sebenarnya juga salah satunya waktu itu tuh karena baru announce nikah, ya pokoknya di umur 33 itu adalah beberapa DM yang masuk bilang kayak, lo gak ngerasa lo telat nikah ya gitu, lo udah umur segini masa lo baru nikah, ada yang ngomong gitu lah. Siapa? Iya asli, oh my god. Cuma kayak ya mungkin gue juga mikir ya mungkin di lingkungannya dia ya mungkin lingkungannya dia punya idealisme yang sendiri kali ya, sementara di lingkungan gue mungkin begini gitu. Akhirnya gue bilang gitu, gue pernah mengalami fase di mana umur 25 itu gue terpressure, tapi itu juga datangnya dari peer pressure karena banyak teman-teman yang udah pada nikah. Dan di umur 27 gue pikir kayak udah deh gue nikah di umur 27 aja, tapi ternyata 27 gue baru membangun karir. Terus pas umur 30 gue juga belum ada hilalnya nih ya, kayak ya kan belum ada nih gitu, kayak akan ancang-ancang mau menikah, bahkan justru udah diajakin tapi kok malah guanya yang mundur gitu. Terus tapi ternyata memang itu tuh it's your own timeline sih, maksudnya timeline kita sendiri nggak, kita nggak bisa kayak karena sekitar kita menikah atau karena orang tua udah nyuruh terus sehingga kita serta-merta udah siap mental dan jiwa dan raga gitu. Jadi ternyata dari situ menemukan jawabannya sendiri gitu loh, kayak ya udahlah kalau itu emang orang udah misalnya orang masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja kalau nanyain lo kok gak nikah sih gitu, karena again gitu kita kan semua punya prioritas masing-masing gitu kan. Jadi ya pas memutuskan kemarin nikah juga itu juga sempat kayak nanya sama suami kayak are you really ready for this gitu. Gue juga gak mau nge-rush lo ya gitu, tapi maksudnya kalau emang if you feel
ready. Kalau misalnya itu ya yuk, tapi juga jangan sampai karena maunya A, B, C, D karena maunya orang gitu lah. Ya harus mau dari diri sendiri lah, cause at the end of the day it's your life. Tapi itu budaya timur banget gak sih? Girl, for sure. Iya kan, kayak udah gini tanya lagi kapan anaknya terus anak ketiga, anak keempat, anak kelima tanya terus. Iya nggak pernah habis karena kan Indonesia tuh budayanya kipo. Iya. Benar, jadi ya udah. Anggap aja itu udah menjadi sebuah kebiasaan orang untuk membuka conversation aja sih. Gue juga ngapain gitu. Sih. Kadang juga gue ngerasa mungkin mereka basa-basi ya. Basa-basi, betul. Banget. Betul. Iyalah. Kecuali kalau bener-bener datang kayak lo nggak mau nikah. Nah itu baru gue kayak. Itu beneran concern. Tadi pertanyaan gue ke Gemat sih. Lo tuh mau. Tapi lo tadi gak datang gue kayak gini. Iya. Tapi kan gue beneran nanya lo tuh orang yang mau nikah atau enggak? Karena gue nggak tahu. Gue masih netral, tapi gue nggak menutup. Gue cuma tidak menutup kemungkinan aja kalau itu akan terjadi. Karena aku anaknya happy go lucky dan go with the flow banget. Kalau misalnya gue terlalu banyak plan dan terlalu banyak keinginan tuh kesannya nanti gue harus gitu. Sorry I'm an Aries, so jadi kayak nggak boleh digituin. Ntar harus pas nggak kesampaian jadi kecewa. Jadi mendingan just go with the flow. Period queen. Wise. Period to myself. What? Seriously, yeah. So far, what's the conclusion then? If you wanna convince me, kalau harus naikkan gue, what is the good and the gini. Apa yang akan bikin gue consider to have like this decision in my life? Silahkan. Nikah. Mungkin kalau gue sesimpel balik lagi ke kita sebagai manusia yang diciptakan sama Tuhan. Wah gila, mulai gini nih gue suka nih. Dalam ya lumayan ya. Tapi I'm gonna make it short and light. Ya maksudnya menurut gue setiap insan manusia itu diciptakannya sepasang ya seperti Adam dan Hawa gitu, kayak yin and yang, pokoknya pasti ada penyeimbangnya gitu. Jadi menurut gue selain menikah itu menurut agama gue juga adalah ibadah, tapi memang kita sebagai manusia untuk membalance energi yang kita miliki ya sebaiknya kita berbagi dengan pasangan. Itu sih kalau gue sesimpel itu. Karena gue juga awalnya mikir kayak gue juga kayaknya ya pas awal ya karena lagi eager banget sama kerjaan, gue kayaknya kalau misalnya gue nikah kan tantar aja kali ya gitu. Tapi semakin sini gue merasakan kayak oke, mungkin gue tipe yang membutuhkan seseorang untuk menyeimbangkan energi gue gitu sih kalau gue. That's true. Kalau gimana Nes? Panjang nih kalau gue. Gini nih. Apa ya? Kalau gue mungkin sebenarnya gue punya konklusi yang sangat apa ya? Mungkin gue tidak sekonservatif Ayla gitu. Gue lebih ke sebenarnya terserah orang. Dan gue merasa sampai sekarang tuh marriage is not for everyone karena marriage is hard work. Hard work banget. Effort lo banyak banget. Setiap layer tuh ada challenge-nya. Buat gue sebagai, gue bisa bilang gue mungkin pribadi complicated ya, karena gue cukup sering mereflect diri gue dan nyampe mana ya, ini gue ngapain ya gitu. Dan kenapa gue nikah? Karena I wanna be with this guy. Karena apa? Karena dia brings out the best in me. Dia bikin gue banyak mikir tentang hal yang mungkin gak pernah gue pikirkan sebelumnya gitu. Dia bikin gue percaya sama diri gue. Itu kenapa. Tapi at the same time gue juga merasa sangat banyak banget challenge-nya gitu. Banyak banget dari semua sisi. Lo mau ngomongin sisi hubungan lo sama diri lo sendiri, lo mau ngomongin hubungan seksual, lo mau ngomongin nantinya lo jadi orang tua, semua ada challenge-nya sendiri. Dan itu sangat butuh kerja keras. Kalau nggak siap untuk kerja keras itu, jangan. Gitu sih. Oh menurut gue itu karena nggak mudah, dan nggak kayak gue jatuh cinta, yay, happily ever after, itu sekali gitu. Jadi kayak kalau lo mau lakukanlah dengan sepenuh hati dan there's no way out menurut gue, kayak jalannya cuma go through aja. Karena buat gue nggak boleh cerai kan, cerai itu nggak pernah jadi option. Jadi ketika gue mau nikah itu yang terus gue tanyain ke diri gue. Are you ready for this? Apakah goal kita sama? Apakah value kita sama? Dan setiap kali ya kita ngobrolin lagi gitu. Kayak semua hal lah di dalam hidup kita tuh kita obrolin lagi. Kamu menurut kamu ini gimana? Menurut gue ini gimana? Menurut lo ini gimana gitu. Dan setiap kali gue ngobrol, biasanya gue ketemu pemikiran baru.
pemikiran bersama yang dulu gue nggak punya ketika gue sendiri. Yeah, right. I do agree sih. Dan gue juga nggak ngejudge orang yang misalnya memilih untuk tidak menikah gitu. Kayak, oh ya mungkin memang your soul maksudnya perjalanan hidup dia membentuk sehingga memiliki decision itu gitu. Dan gue juga nggak yang kayak lo kenapa nggak juga gitu. Maksudnya I do agree gitu, kayak marriage tuh nggak buat semua orang gitu. Karena it's a lot of effort, energy, proses di dalamnya yang mungkin kayak gue juga sama si suami juga, kita juga menjalani beberapa proses healing juga akhirnya gitu loh. Karena kan kita juga pengen menjadi dua individu yang misalnya nanti kalau kita punya anak tuh kita siap secara batin gitu. Ya kan nanti jangan sampai kita membawa trauma-trauma atau sampai batin yang sebelumnya ke generasi berikutnya, which is kan jadi nggak asik banget gitu kan. Dan juga dalam pola komunikasi kita berdua pun juga gue rasa di dalam 2 tahun ini tuh malah justru banyak banget yang emang harus dipolish juga gitu segala macam sih. Take it slow sih. Yes. Take it slow, one step at a time. Karena semuanya bisa dijalanin asal sabar. Betul. That's true. Sama mindful. Be presence to your dihadir lah penuh. Bener-bener. Untuk pasangan juga perlu sih. Dan gue tuh gak pernah bisa mikir kayak oh iya kalau nanti lo nikah berarti 2 jadi 1. No bitch. Tidak pernah. Individu kita tetap satu. Individu mereka. Jadi cobalah cari jalan tengah yang bisa dijalani bersama. I agree. Okay. Jadi Gemat ready? I'll think about it. Okay. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. Anyway, thank you Ayla sudah hadir sama kita. Thank you so much for having me. Wow, that's quick. That is very quick. Yeah, it's very quick. Kita emang kayak ngerumpi sebentar aja, tapi bermakna. Yes. Okay. Thanks for tuning in dan juga sudah nonton video ini. Period. Kita akan kembali lagi next week dengan topik yang berbeza. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye.